Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Nasyhadu an la ilaha illallah wa nasyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qala Allahu azza wa jalla fi kitabil ghafar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yajrimannakum sana'anu qaumin alla ta'dilu. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Wattaqullah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Fi surati Al-Maidah. Wa qala aidan fi surati Rahman wa aqimul wazna bil qisti wa la tuhsirul mizan. Wa ba'du ayyuhal muslimun ayyuhal mu'minun usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadratil kiram jamaah salat Jumat Masjid Darut Taqwa yang ruangannya sangat nyaman, semakin indah. Semoga yang mendukung dari persoalan yang paling kecil, lalu berdirinya masjid ini menjadi amal jariah untuk kita semua. Di mimbar ini selalu para khatib di mana saja dan siapapun yang berkhutbah akan selalu mengajak usikum wa nafsi bitaqwallah. Ayyuhal mu'minun ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bitaqwallah. Itu kalimat yang sudah di atas segala-galanya. Nasihat yang sangat ekstra, super ekstra, sangat tinggi nasihat itu. Hai orang yang beriman, hai jamaah masjid Darut Taqwa, jamaah salat Jumat, aku wasiatkan kepada kalian dan wa iyaya dan diri saya sendiri sebagai khotib untuk bitaqwallah, untuk selalu takwa kepada Allah. Di akhir pengumuman tadi oleh Ustadz Abah Hasan menyampaikan tentang untuk sholat gaib. Saya ulang kembali untuk diperkuat. Nanti izinkan supaya panjenengan bersama-sama merelakan untuk bisa sholat bersama-sama. Yaitu sholat gaib. Tidak harus ada di tempat sini jenazahnya. Namanya gaib. Tidak harus di tempat. Yaitu Syekh Ali Jabir. Yang meninggal masih usia sangat muda, antara 44 atau 45, info yang kami terima, luar biasa, masih muda. Berarti itu usia yang tidak normal sudah diambil oleh Allah. Rata-rata antara 60-70 itu waktunya diambil oleh Allah. Yang umum, yang standar, bisa lebih. Ada yang sampai 100 tahun lebih. Tapi ada yang di bawah 60. Termasuk beliau ini. Almarhum Syekh Ali Jabir. Usia di bawah 60. Tidak umum. Di atas 70 juga enggak umum. Yang penting jenengan nanti yang umum atau tidak umum. Waktu endingnya kita meninggal. Dengan hikmah mendengar beritanya meninggalnya seorang syekh ini. Kita semua nanti juga meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Bapak dan saudara,
ayat-ayat itu ada yang di atas segala-galanya. Ada ayat kauniyah, tanda-tanda kebesaran Allah yang bisa kita lihat dengan mata telanjang. Itulah ayat kauniyah. Tentang kedahsyatan dan kebesaran Allah, kekuasaan Allah yang bisa kita lihat dengan indera kita. Bisa kita rasa. Lalu ada ayat-ayat qauliyah yang itu ayat suci. Sampai detik ini ayat itu masih suci, masih murni. Apa itu? Yaitu yang digaungkan oleh Syekh Jabir. Bersemboyan paling tidak 1 juta anak-anak yang hafal Al-Quran. Apakah anak kita harus hafal seperti itu? Tidak harus. Tapi harus ada yang hafal Al-Quran. Syukur-syukur di lembaga pendidikan di sini termasuk, dan juga di lembaga pendidikan yang lain, juga banyak yang hafal Al-Quran itu. Menghafal ayat-ayat suci di atas ayat konstitusi. Mari kita renungkan. Ayat suci harus di atas ayat konstitusi. Jangan dibalik. Jadi ayat suci di atas, baru di bawahnya segala-galanya. Silakan. Bapak dan saudara, kita ini dituntut untuk adil. Untuk adil. Adil itu apakah harus sama? Tidak. Tapi dituntut kita hidup ini harus adil. What the meaning adil? Adil itu sulit untuk dibahasakan dengan bahasa yang lain. Karena memang adil itu bahasa Arab. Dan memang adil itu adalah keseimbangan. Keseimbangan tidak harus sama. Sesuai dengan proporsinya. Sesuai dengan makomnya, kedudukannya. Tadi Bapak insya Allah dengan pikiran yang cerdas sudah kami ambilkan 2 ayat suci di atas ayat konstitusi, di atas ayat konstitusi. Yaitu Bapak, Saudara, jamaah bisa lihat tadi di awal saya bacakan waktu awal khutbah di surat Al-Maidah ayat 8. Surat Al-Maidah ayat 8. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wala yajrimannakum sana'anu qaumin alla ta'dilu. I'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Al-Maidah ayat 8. Mudah-mudahan saya nggak salah melihat ayat itu. Nanti dicek. Dilihat kembali ayat suci di atas ayat konstitusi. Apa artinya? Dan janganlah kebencian kamu terhadap suatu kaum, gara-gara kita benci dengan suatu kaum, membuat kamu tidak adil. I'dilu, berbuat adillah, berbuat seimbanglah, tidak harus sama, tapi berbuatlah membagi keadilan yang proporsional, sesuai dengan kedudukannya. Adillah, i'dilu, huwa aqrabu littaqwa, karena adil itu mendekatkan kepada takwa manusia. Wattaqullah, innallaha khabirum bima ta'malun. Kamu bertakwalah kepada Allah, karena Allah akan melihat segala sepak terjangmu, segala perbuatanmu, sekecil-kecilnya Allah melihat. Bapak dan saudara, jenengan yang hadir di masjid yang sangat indah ini, mendengar ayat suci yang sampai sekarang masih suci.
Semakin Al-Quran dihina oleh siapapun, insya Allah orang itu semakin hina di hadapan Allah. Tapi semakin orang memuliakan Al-Quran, orang itu akan semakin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ayat suci di atas ayat konstitusi. Bapak dan saudara, 1 juta diusahakan bisa hafal. Minimal 1 juta anak Indonesia yang hafal. Dan insya Allah sudah mencapai itu. Kalau jenengan yang sudah expired, yang sudah tua, nggak harus, doakan nanti anak cucu kita banyak yang hafal Al-Quran itu. Amin, amin ya rabbal alamin. Lalu yang berikutnya tadi, Bapak pasti hafal, saking hafalnya sampai lupa. Surat Ar-Rahman, yang itu sering diputar di masjid-masjid. Ya, biasanya mendekati mau sholat. Menjelang subuh, menjelang duhur, menjelang asar, menjelang maghrib. Saya tidak melihat itu masjid berbaju apa, tapi biasanya ada seperti itu. Kita diingatkan di situ. Wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Sering itu Bapak dengarkan itu kan? Sejak kita waktu kecil dulu. Di kampung, di kota, kita gemuruh mendengar suara-suara alun itu. Wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Itu yang baca itu Syekh Abdul Basit, sudah meninggal orang itu. Suaranya sangat bagus. Dan hendaklah kalian jamaah masjid Darut Taqwa, Pak Musyafa, Pak Hasan sebagai guru agama di sini, saya juga tidak harus guru di sini, tapi kami alhamdulillah sering untuk berkhutbah di sini. Saya juga guru di kota Surabaya sebagai PNS, kalau sekarang kan ASN, membimbing, mengawasi guru-guru agama yang insya Allah bulan depan sudah pensiun. Itu kita akan bisa melihat secara fakta, secara nyata, bahwa ternyata keadilan itu harus ditegakkan, tidak tebang pilih. Mohon maaf, tidak tebang pilih. Kasus yang terjadi di Indonesia ini, kalau kita melihat sebuah kebohongan, kemudian kita diam, maka kebohongan itu menjadi sebuah kebenaran. Mohon maaf. Kalau ada kezoliman, ya sebuah kebohongan, itu kan kezoliman, kemudian kita diam, lama-lama kebohongan itu menjadi sebuah kebenaran. Dan itu terjadi saat ini. Ketika kita menasihati, itu dianggap menebar apa? Kebencian. Aneh. Mohon maaf. Ketika ada orang yang menasihati kita, mengkritik kita, itu dianggap menebar kebencian. Mohon maaf. Sekarang terjadi seperti itu. Ini realita. Ada yang menyampaikan gerakan aspirasi dianggap aksi makar. Aneh. Mohon maaf Bapak. Saya yakin yang pegawai negeri atau tidak pegawai negeri harus jujur. Yang pegawai negeri harus sportif. Yang tidak pegawai negeri harus sportif. Mari kita bersama-sama untuk bertindak adil. I'dilu, adalah kalian. Jangan karena kamu benci seseorang membuat kamu tidak adil dengan orang itu. Sampai kemudian dihujat, bahkan mungkin harus dipenjara. Sementara yang lain karena kita tidak benci, walaupun dia nggak salah, walaupun dia benar, kita selalu amankan orang itu. Mohon maaf Bapak. Saya angkat tangan.
Kalau sedemikian, ini akan terjadi apa Pak? Tidak keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita sok Pancasilais, tapi ternyata kita sendiri tidak mengamalkan Pancasila. Mohon maaf Bapak, ini saya jenengan dengan ini Pak, alat gadget. Ini rakyat belum ada berita, di sini sudah kita bisa melihat lebih dulu. Saya ngomong begini mungkin sudah expired, sudah terlambat. Jadi anak-anak kita Bapak, generasinya Bapak yang hadir ini, anak-anak nanti generasi milenial itu akan lebih cerdas. Dan saya minta generasi milenial harus mempunyai apa Pak? Jangan hanya membanggakan ayat konstitusi, tapi juga harus bangga mengatasnamakan ayat suci. Supaya apa Pak? Pemikirannya bisa adil dengan seadil-adilnya. Ini tidak tepat kalau ini kami sampaikan di dalam khutbah, karena ini terlalu jauh. Apa? Waktunya terlalu pendek. Jadi Bapak, jenengan dengan musuh kita harus adil. Jenengan dengan teman kita harus adil. Karena adil itu mendekati takwa. Jangan karena kita benci dengan seseorang membuat kita tidak adil. Dalam bahasa orang Jawa, pilih kasih, tebang pilih. Hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas. Itu tidak adil namanya. Dan itu dilarang oleh Allah. Bapak setelah khotib nanti siapapun, saya di sini atau khotib yang lain, setelah khutbah pertama kan ada khutbah kedua, pasti khatib mengucapkan innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Iya memang kita mendengar tapi nggak dipraktekkan. Itu khatib hampir Pak. Coba Bapak dengar di mana ada khatib innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah menyuruh kepada kalian untuk berbuat adil dan berbuat baik. Terhadap diri kita sendiri harus adil. Waktunya sholat, waktunya kerja. Tentara waktunya perang. Pak polisi waktunya mengayomi, melindungi. Pak tani waktunya ke sawah. Waktunya salat itu adil namanya. Pak Presiden juga begitu. Waktunya sudah jadi presiden, harus melaksanakan dengan sebaik-baiknya amanat rakyat. Demikian juga rakyat. Juga begitu. Mentaati pemimpin selama pemimpin itu benar. Tapi kalau nggak benar, kita harus jujur untuk mengkoreksi, mengkritisi. Bukan karena benci Pak, bukan. Untuk supaya kita tidak terus terjadi kedoliman. Sebab kalau ada sebuah kedoliman, terus kita biarkan kedoliman menjadi sebuah kebenaran. Itu pernyataan seorang bapak komunis Uni Soviet. Lenin namanya itu. Jadi kalau sebuah kebohongan dibiarkan terus menerus, maka kebohongan itu menjadi sebuah kebenaran. Walaupun yang ngomong ini orang komunis. Tapi masuk akal. Kata seorang syekh Pak, satu musuh yang suka ngeritik itu lebih baik daripada 1000 musuh pecundang. Otak jenengan, hati saya, otak saya, insya Allah masuk akal itu Pak. Jadi satu musuh, kita punya satu musuh, tapi ngeritik, suka untuk negor kita, suka menasihati kita, itu lebih baik daripada kita punya teman 1000 teman tapi pecundang. Kita itu nyemplung got ya dibiarkan. Itu namanya teman yang kurang ajar. Mestinya kan harus diangkat. Jadi Bapak Saudara, kita harus jujur, harus adil kepada siapa saja. Saya yakin siapapun Pak yang memimpin negeri ini, siapapun Pak di negara-negara yang pemimpinnya adil, insya Allah rakyatnya juga akan bisa merasakan keadilan. Dan negeri ini kita selalu mohon kepada Allah,
Mudah-mudahan biarlah anjing menggonggor, kafilah berlalu. Mudah-mudahan pemimpin ini semakin adil. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak dan saudara, mudah-mudahan renungan singkat ini menjadi pelajaran untuk kita semua, dan kita harapkan ke depan ini kita enggak terasa Pak ya, sudah masuk New Year, tahun baru. Ini sudah pertengahan bulan, enggak terasa seperti baru kemarin. Nanti enggak, pengurus, saya kira pengurus takmir sini juga sudah menyiapkan untuk Ramadan. April pertengahan sudah Ramadan. Enggak terasa. Dan itu Ramadan, mari kita selalu belajar ayat-ayat suci lagi. Negeri ini Pak, kembali kepada Al-Quran sebagaimana mestinya. Lalu kita Pak bisa mewarnai ayat konstitusi. Jadi ayat suci harus mewarnai ayat konstitusi. Sehingga kita menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin irhamna waghfir lana wa anta khairul ghafirin. Alhamdulillah, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Bapak dan saudara, di akhir khutbah ini kita persiapan untuk berdoa kepada Allah, dan kita tutup dengan ayat yang tadi sudah kami bacakan, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan, bahwa sesungguhnya Allah menyuruh kita Pak untuk berbuat adil kepada diri kita, kepada sesama, kepada orang lain, kepada pemimpin, kepada rakyat. Kita selalu harus berbuat adil, karena adil itulah yang membawa keselamatan kita dan membawa keamanan kita di dunia dan di akhirat. Bapak dan saudara, mari kita berdoa pada Allah. Mudah-mudahan doa kita menjelang saat sholat ini, sholat Jumat ini senantiasa didengarkan dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad adada ma khalaqallah. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Dosa kedua orang tua kami ya Allah. Dosa kedua orang tua kami. Warhamhuma kama rabbayani shaghira, dan sayangilah kedua orang tua kami ya Allah. Lebih-lebih yang sudah meninggal ataupun yang masih hidup bersama kami ya Allah. Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan juga ya Allah, setelah Engkau ampuni kami ya Allah, setelah Engkau mengampuni kedua orang tua kami ya Allah, maka ampunilah dosa-dosa seluruh kaum muslimin muslimat, khususnya yang sudah meninggal ya Allah, khususnya yang sudah meninggal maupun yang masih hidup bersama-sama kami ya Allah. Wahumma ya Allah, kami hadir naik di lantai ini menuju ridhomu, menuju panggilanmu. Nanti ya Allah, setelah kami selesai sholat gaib, setelah sholat Jumat, sholat gaib, ketika nanti kami pulang ke rumah masing-masing atau menuju ke tempat tugas masing-masing ya Allah, kami mohon mudahkan urusan dunia kami, mudahkan urusan akhirat kami, berikan pada kami ya Allah tambahan ilmu, kekuasaan untuk dapat menolong agamamu ya Allah. Berikan kekuasaan, keterampilan, kecerdasan, kepandaian, kekayaan, rezeki yang mudah, yang luas, yang barokah, kesehatan jasmani rohani ya Allah, panjang umur yang baik amalnya. Dan ketika Engkau ambil kami ya Allah, mendekati sakaratil maut, mudahkan kematian kami ya Allah, dan mendapatkan kematian yang husnul khotimah. Allahumma ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun
Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Udhkurullaha yadhkurukum wa la dzikrullahi akbar. Aqimissalah.